Halo teman-teman, nama saya Ideal Situmorang. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Riau angkatan 2017. Kali ini kita akan membicarakan tentang bidang pendidikan. Ketika kita berbicara tentang pendidikan, pasti yang tersirat dalam pikiran kita itu adalah seorang guru. Menjadi seorang guru itu tidak mudah. Guru itu juga harus mempunyai kompetensi. Kompetensi itu apa sih? Kita bisa lihat pengertian dari kompetensi itu dari yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang mengatakan bahwa kompetensi itu adalah seperangkat pengetahuan, pemahaman yang harus dipunyai oleh seorang guru, bukan hanya guru juga, tetapi juga untuk dosen dalam memahami tujuan profesi keprofesionalisme. Maka video kali ini kita akan membahas tentang kompetensi guru. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu kompetensi guru. Kompetensi guru itu adalah kebulatan atau keseluruhan pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menyampaikan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua adalah sosial, yang ketiga adalah profesional, dan yang keempat adalah kepribadian. Pertama kali itu adalah kompetensi pedagogik. Apa sih kompetensi pedagogik itu? Jadi, kompetensi pedagogik itu adalah pemahaman seorang guru kepada seorang siswa. Kita tahu bahwa siswa itu berada pada lingkungan yang berbeda-beda, sosialnya berbeda-beda, sifatnya, sukunya, agamanya. Kita tahu bahwa Indonesia ini beragam. Jadi ketika seorang guru itu mempunyai kemampuan pedagogik, maka dia akan memahami siswa ini gimana sih, siswa yang ini bagaimana karakternya, apa yang harus dilakukan guru itu. Jadi kemampuan pedagogik ini berlangsung pada proses pembelajaran itu terjadi. Seperti bagaimana dia menyampaikan materi itu, media apa yang harus dia gunakan atau metode apa yang harus dia gunakan sesuai dengan lingkungan siswa tersebut atau pemahaman peserta didik tersebut untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Ketika guru mempunyai kompetensi pedagogik ini, maka dengan akan mudah pembelajaran atau materi yang disalurkan oleh seorang guru itu dapat dipahami oleh siswa tersebut. Yang kedua adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu dimana kita tahu manusia ini adalah makhluk sosial atau zon politikon, dimana seorang manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Begitu juga dengan guru, dia harus bisa bersosialisasi atau berkomunikasi bukan hanya pada peserta didik, namun juga pada masyarakat sekitarnya atau tenaga pendidik lainnya seperti kepala sekolah, PU, dan juga orang tua atau wali dari siswa tersebut. Dia harus mampu menjadi pembimbing dalam siswa itu berkomunikasi. Dia harus menjalin komunikasi yang baik di antara peserta didik tersebut. Karena guru itu bukan hanya untuk mengajar, tapi dia juga dituntut untuk menjadi seorang teman bagi siswa tersebut, sehingga dengan mudah siswa tersebut akan mengatakan apa yang menjadi isi hati dari siswa tersebut. Yang ketiga itu adalah kompetensi profesional. Apa sih kompetensi profesional itu? Jadi kompetensi profesional ini adalah di mana kemampuan seorang guru itu menyalurkan materi pembelajaran apa yang akan diberikan oleh kepada siswa tersebut, seperti media apa yang akan dia gunakan, metodenya, dan seorang guru ini harus mampu. Seperti saya jurusan sejarah, di mana ketika saya menjadi seorang guru, saya harus bisa mentransfer ilmu kesejarahan yang saya punya kepada siswa tersebut. Maka dengan mudah siswa itu akan mengetahui materi. Dan kompetensi yang terakhir itu adalah kompetensi kepribadian. Ini adalah kompetensi yang utama yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dimana ketika seorang guru itu mempunyai kompetensi profesional, dia mengetahui materi yang akan disampaikan kepada siswa, tapi mempunyai kepribadian yang tidak menarik atau seorang guru ini mempunyai kepribadian yang buruk, maka materi itu tidak akan tersampaikan dengan baik kepada siswa tersebut. Maka seorang guru itu harus mempunyai kepribadian yang menarik. Ketika seorang guru ini mempunyai kepribadian yang menarik, maka siswa tersebut akan termotivasi dan tertarik
pada apa yang akan materi apa yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Maka dengan mudah guru ini akan mentransferkan ilmu pengetahuan yang akan diberikannya kepada peserta didik. Jadi bukan hanya kepribadian yang menarik, seorang guru itu harus mempunyai kepribadian yang jujur, menjadi teladan bagi sesamanya, bukan hanya untuk tenaga pendidik di sekolah, tapi juga untuk masyarakat di sekitarnya. Dia juga harus mempunyai sifat yang arif dan bijaksana. Selain itu, seorang guru ini harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat sekitar. Sekian penjelasan saya tentang 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Sekiranya dengan adanya